Harus kayak apa? Screenshot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kakak-kakak. Zoom kita malam ini akan kita mulai. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doanya. Baiklah. Dengar, Kak? Dengar, Kak. Dengar. Baiklah. Untuk mengawali tatap maya kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kembali ke pasien. Oke, terima kasih. Baik, materi kita hari ini adalah merancang tindak lanjut RTL atau program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, saya selalu mengingatkan kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik resend saat sebelum bertanya. Gangguan koneksi adalah hal yang wajar. Baik, kakak-kakak, sekarang kakak-kakak coba tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1. Merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi hari ini yaitu pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen bersama 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian dan lini masa 20 menit, dialog atau diskusi dan tanya jawab RTL 7 menit, penutup 3 menit. Baik kakak-kakak sudah mempelajari dari sebelum KBS dan ada juga semalam pelanjutan dari KBS. Sekarang kita masuk LTL, berarti kakak-kakak sudah mulai membaca LMS-nya. Dalam pembelajaran ini kakak-kakak sudah termasuk dalam level berapa? Persiapan belajar kakak-kakak. Silakan nanti kakak-kakak menulis di kolom chat level berapa kakak-kakak sudah memahami materi ini. Silakan kakak-kakak menulis levelnya di kolom chat. Nah, ini baru masuk 2, Kak Ari di kolom level 7, Kak Deni,
di 75. Baik, sambil menunggu kakak-kakak yang menulis, saya akan bertanya kepada Kak Ari, kenapa Kak Ari memilih di level 7? Sedikit komentarnya Kak Ari. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa Waalaikumsalam. saya di pengetahuan saya untuk di materi kita selama ini masih di level itu Kakak. Karena mungkin belum memahami betul modul-modul yang disediakan Kak. Walaupun sudah dibaca semua, kadang kan belum dipahami secara mendalam gitu Kak. Terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama. Silakan Kak Deni. Kak Deni memilih di level. Ya Kak, kenapa 7,5? Karena yang pertama mau buat 7 takut dibilang ikut-ikutan Kak. Yang pertama. Yang kedua, ya itu tadi Kak. Karena pertama kalau kita belajar mandiri nih Kak, titik fokus kita itu enggak fokus. Kita bisa teralihkan, apalagi ya yang namanya kita sudah di rumah ataupun di tempat lain, kadang ada aja gangguan semua. Jadi apa yang kita pelajari itu hanya sekian persen yang lengket di kepala, dan kita pun masih meraba-meraba apa sih ini, apa sih itu, kan itu. Jadi belum sempurna kita perolehnya. Terima kasih kepada Kak Deni. Kak Aprino memilih di level 7. Silakan Kak Aprino. Baiklah Kak, kenapa saya memilih di angka 7? Yang pertama, mungkin saya masih kata dari sempurna itu masih jauh Kak. Karena pemahaman dengan modul-modul ini tersitanya waktu saya di kehidupan sehari-hari ini, jadi masih banyak yang belum masuk ke dalam pikiran saya Kak untuk menerapkannya ke dalam saya sebagai pendidik Kak. Makanya saya kenapa pilih di angka 7 itu Kak. Itu Kak. Terima kasih. Iya, ini Kak Rita ada masuk. Coba Kak Rita jelaskan sedikit Kak. Baik Kak Fasil, mohon izin sebelumnya tidak bisa membuka kamera karena juga tidak mendukung. Kenapa saya mengambil level 7 Kak Fasil? Jujur kami yang dari pendidikan anak usia dini, pembelajaran PJOK ini bukan merupakan hal baru, tapi dengan beriringnya waktu selama kita melakukan kegiatan ini, banyak pengalaman yang kami dapatkan. Jadi untuk mendalami ini kami masih butuh waktu yang memang tidak sebentar ya Kak ya, karena ini hal baru bagi kami. Dan saya merasa dalam pemahaman modul saya berada di level 7 gitu Kak. Setidaknya sekarang kami sudah membuat yang awalnya modul untuk PJOK ini kami gabung Kak di dalam kegiatan sehat dengan kegiatan intra di kelas. Nah, selama kita ikut PJOK ini, saya mencoba untuk membuat modul tersendiri khusus PJOK-nya. Jadi kan 2 modul, pagi itu modul PJOK, nanti setelah itu baru masuk ke modul pembelajaran yang ada di kelas gitu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Kakak bikin ini bermanfaat ya Kak ya. Dan untuk membantu semuanya. Ya, ke guru yang lain TK nanti Kakak bisa sebagai motivatornya untuk memberikan materi juga kepada kawan-kawan guru TK yang lain ya Kak Rita ya. Insya Allah Kak, ini kemarin Alhamdulillah udah saya imbaskan di Kombel, itu kan kita ada Kombel di kecamatan, Alhamdulillah kemarin sudah saya kasih tahu juga tentang bagaimana sih PJOK itu, cuman untuk lebih mendalamnya khusus untuk pendidikan anak usia dini, saya lagi kolaborasi juga dengan teman-teman sekolah penggerak seprovinsi Riau, kebetulan kita ada 7 sekolah seprovinsi Riau. Jadi kemarin kami koordinasi juga dengan teman bagaimana sih PJOK untuk anak usia dini ini. Jadi kami insya Allah akan melakukan pertemuan virtual juga daring untuk membahas masalah PJOK untuk anak usia dini. Jadi kan tidak berhenti di sini, itu rencana kami Kak.
Ya Terima Karita kasih. itu bertambah lagi besok tuh Karita. Untuk Apa, Kak? matematika pendidikan usia dini. Apa Kak Bukan Jack? PJOK aja, besok matematikanya. Lanjut Peraturan IPA. menteri barunya kan begitu, Kak. Baik, kakak-kakak bisa lanjut ya. Berarti tujuan pembelajaran yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Baik, kita masuk materi kedua yaitu refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lanjutkan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Baik kakak-kakak, silakan kakak resign atau kepada Kak Arya sudah resign. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lanjutkan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Baik kakak, coba menjawab. Kalau menurut saya, pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat itu sangat bagus kakak. Karena itu untuk perkembangan perkembangan sekolah itu tersebut. Karena di sekolah kita ini kan sudah termasuk nggak pernah lah kolaborasi untuk pernah dilakukan, tapi jarang-jarang kalau untuk tingkat SD. Mungkin kalau SMP sering untuk lakukan untuk kayak masa-masa untuk MPLS bisa dibuat, bisa kan? Karena itu kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini kan kita sudah rancang duluan. Bisa kita kembangkan untuk setiap ajaran-ajaran baru, kita membuat pertandingan antar kelas gitu. Jadi sangat baik kakak, sangat baik lah. Ya, intinya sangat baik karena untuk menjalin kerjasama kolaborasi juga dengan rekan sejawat kita kak. Gitu aja kakak. Terima kasih Kak Ali. Sekarang kan Kak Deni. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan ya, kolaborasi? Oke, sebelumnya ini sudah saya lakukan nih Kak. Nah, ini pengalaman saya di proyek ini Kak ya. Nah, dulu saya pernah menggabungkan itu pembelajaran PJOK dengan agama. Saya masuk karena basic sekolah yang saya ajarkan ini dahulu itu sekolahnya memang sekolah SMP. Mungkin kakak tahu Al-Muflihun. SMP Al-Muflihun itu kan termasuk saya ikut mendirikan sekolah tersebut. Nah, di situ saya menerapkan setiap mata pelajaran itu harus menghubungkannya dengan pembelajaran agama. Nah, di situ pun saya karena pas saya termasuk bisa dibilang kayak pengurus yayasan itu juga dan mengajar juga PJOK, jadi saya hubungkan PJOK tadi dengan agama. Makanya sangat cocok, terutama dengan basic sekolah agama tadi. So,
Nah, bukan aja di dalam tubuh yang sehat, apa jiwa yang kuat kan gitu. Atau contohnya lagi olahraga. Olahraga dalam Islam itu juga disunahkan seperti memanah, berenang. Jadi seolah-olah mendapatkan apresiasi yang bagus juga baik dari anak ataupun dari ketua yayasan. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Deni. Apakah ada lagi tanggapan dari lain? Ya kakak-kakak memang semua ini sudah kita lakukan kakak-kakak. Ya seperti di dalam kelas meeting memangnya itu memang sering kita lakukan. Cuma kadang kita tidak sadar dengan apa yang namanya kegiatan tersebut gitu ya kakak-kakak ya. Baik, akan kita lanjut lagi. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana kakak-kakak? Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Oke, silakan Kak Ari. Bagaimana perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kalau untuk peningkatan kualitas pembelajaran itu memang sangat membantu Kak, karena di situ kita kan berkolaborasi saling membicarakan solusi, mencari solusi pembelajaran itu supaya lebih efektif Kakak. Jadi masalah-masalah yang ada di dalam kelas masing-masing kita tuangkan di dalam komunitas belajar sekolah dan kita sama-sama mencari solusinya Kakak. Pembelajaran yang bagaimana, begitu Kakak. Terima kasih Kakak. Ya, sama-sama Kakak. Oke, silakan Kak Aprino. Kalau saya Kak, bagaimana komunitas meningkatkan kualitas dan ya, ada salah satu adik murid Kak yang sekolah PAUD dan sekolah TK. Jadi guru kelasnya itu sangat pusing sekali Kak. Dia takutnya cuma sama saya gitu kan. Jadi disitulah solusinya bersama bagaimana kita membuat anak ini bisa mau belajar di sekolah, di kelas itu Kak. Kalau sama guru lain Kak, itu nggak mau dia masuk kelas Kak, cuma sama saya gitu kan. Jadi otomatis saya selalu masuk ke dalam kelas setiap kali mau pembelajaran di kelas 1 itu Kak. Jadi disitulah interaksi kami antar guru kelas sama guru mapel PJOK Kak. Itu Kak. Terima kasih Kakak. Ada lagi? Kalau tidak, kita lanjut. Lanjut. Bagaimana melibatkan feedback, choice, honesty, peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana kakak-kakak? Bagaimana kakak-kakak? Bagaimana melibatkan choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik di sekolah kakak masing-masing? Silakan Kak Aprino.
Kak Ari, Kak. Bukan Kak. Dia lupa turunkan tangan, Kak. Pandai betul. Pandai betul. Biar Karina dulu Kak Jack. Biar Karina aja Kak Jack. Kandes, oh ya, Kandes. Lanjut, Kandes. Nah, lanjut. Baik, Kakak. Mungkin pemahaman saya terhadap voice itu, Kak, apa namanya? Juga. Pada kemampuan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan mengutarakan pendapat mereka, Kakak. Jadi kalau yang choice-nya, Kak, itu untuk mereka dapat bebas memilih proyek yang akan kita lakukan. Kalau yang untuk choice-nya, Kak. Dan ownership-nya melibatkan perasaan peserta didik, Kak, untuk melakukan proyek tersebut. Nah, gitu, Kak. Itu paling mungkin memang itu sangat berdampak memang, tapi mungkin kata voice choice ownership ini agak kurang familiar lah di telinga kita. Tapi kita kan itu lakukan, tapi kita namanya kita nggak tahu kan gitu. Nah, gitu, Kakak. Yang jelasnya itu intinya semua berpusat kepada peserta didik. Nah, kemauan peserta didik. Nah, gitu. Gitu, Kak. Terima kasih, Kakak. Kakak, bagaimana yang lain ada lagi? Makanya saya bilang ke kakak kita sudah oke, Kak Denny silakan. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership dalam peserta didik ya. Jadi kalau menurut saya masalah apa tadi voice, choice over ownership. Voice choice ya. Jadi untuk masalah voice tadi kita di situ bisa dibilang apa maksudnya itu pendapat peserta didik itu ataupun suara dari peserta didik itu harus kita tampung. Ya, harus kita tampung dan kita harus memberikan mereka itu ruang untuk berbicara biar mereka itu berani tampil. Ya, dan betul. Untuk choice, jadi di situ peserta didik itu karena mereka memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, jadi mereka harus kita berikan wewenang untuk memilih apa yang mereka kuasai. Jangan kita berikan dia itu sesuatu hal yang dari kitanya. Tanya dulu apa kemauan dia. Karena apa kemauan dia baru kita gali potensinya, Kak. Kemudian untuk ownership, itu artinya peserta didik itu harus bertanggung jawab dengan apa keputusan ataupun keterlibatan dia terhadap pembelajaran yang dipelajarinya ataupun keinginannya. Jadi dia harus punya, intinya harus punya rasa tanggung jawab lah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Kak Den, itu yang Merdeka Belajar. Itu dia. Tapi udah Iya, mau habis Kakak. aja. Nah, berarti kakak-kakak sudah mulai memahami ya, Kak. Kita tidak boleh sistem komando kan? Ya, tidak boleh lagi. Berpusat kepada peserta didik, berdiferensiasi. Tidak ada satu komando. Intinya Ya, secara biasa berkelompok. Iya. Memberikan kebebasan kepada peserta didik, tetapi dengan jalan yang sudah kita tuntun untuk masuk ke dalam materi kita. Seperti itu ya, Kakak ya? Ya, Kak. Yuk, baik. Kita lanjut lagi. Tujuan. Paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Di sini ada keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita lihat panahnya yaitu satu tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Yang di dalam pembelajaran yang berkelanjutan yaitu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Masuk, nggak ada. Oke.
Berarti kita nyambung kepada penyampaian RTL. A. Pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PGG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. A. Pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tidak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dalam struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan merancang evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator sebagai unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah belajar. Notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang merancang berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan dan dokumen lainnya yang relevan. B. Merancang tindak lanjut RTL. Rancangan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Mada, penugasan mandiri. Rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek dimulai melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL, yaitu bahan tayang, rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide. Komponen program 1.
judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Rencana evaluasi, kemungkinan tantangan atau keterangan, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, natulen, catatan, diskusi, bersama KBS, video atau foto dokumen lain yang relevan di LMS. Mencari dan jam. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. C. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Merancang program atau kegiatan tersebut harus melalui elemen-elemen seperti di bawah ini. 1. Komponennya yaitu komponen judul program atau judul program kegiatan berkenaan perancangan berbasis proyek melalui komunitas belajar kegiatan. 2. Latar belakang. Uraian secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak dapat melihat kembali modul 2.3 dan 2.4 sampai 2.5. Latar belakang, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagian suara, pilihan dan kepemilikan murid yang dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konten program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset-aset kaitan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi, kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap apa program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan pencapaian murid pemetaan aset tersebut. 3. Tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik, tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan dalam
adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Pencapaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap pencapaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktek dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Tayangkan rancangan yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan penerapan utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan surat atau pilihan atau kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek ini sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi peran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan kegiatan ini lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci urutan dan detail target populasi, kelas, usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dimulai. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset dimulai sebelumnya, contohnya nama proyek Yuk Gerak. Joni adalah guru mapel PJOK. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan publik penilaian tersebut. Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian tersebut. Ibu Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan, penugasan, presentasi. Peserta didik dapat berupa galeri wall, PPT, atau video pendek, dan menyiapkan rubrik penilaian tersebut.
Pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagian kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset-aset best thinking. Pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagian kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset based thinking. Rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja kakak-kakak akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan. Misalnya, wawancara, survei, atau refleksi murid, dan sebagai berikut. Kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi implementasi dan rencana sosial yang kakak rekomendasi mengatasi tantangan itu. Kakak-kakak dapat menggunakan pengalaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Licin. Iya, benar. Kenapa? Gerakan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana keputusan di sebuah saat mencapai pencapaian solusi atau tantangan tersebut. Baik kakak-kakak, di sini yang B, aspek penilaian rencana tidak lanjut RTL. A. Tujuan program. Mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mendukung penembusan suara, pilihan dan kepilihan dalam diri peserta didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang struktur dari tujuan besar program. B, yaitu adalah K. K itu adalah kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsikan target peserta yang dilibatkan, jelas cakupnya, lini masa, perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, Nanti. potensi tantangan dalam pelaksanaan, merancang solusi lokasi tantangan yang relevan. C atau K, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Kak Muslim mic-nya. Sumber daya yang akan untuk melakukan program. 2. Upaya untuk
upaya untuk menempatkan peserta didik Nggak boleh sebagai ditarik nggak begini tanggal dia nggak bagus kan nggak susah dia. kontributor dan Kapan dia lagi? penyerapan utama dalam program. Muslim, Nggak nih. buka tuh yang Pak Abang. Iya. Rencana pelibatan komunitas atau mitra R. Rencana evaluasi atau program. Lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Teknik pengambilan data, observasi, dialog, tuker, Kalau dikuncikan ngapa gue? Ini keluar aja. wawancara, dan lainnya. Lini Ya, ya, masa ya. rencana tindak lanjut atau RTL, penyusunan rencana tidak lanjut, Cari travel. yaitu menyusun Ayo pasang apa ada nih? Pasang ganda. dilengkapi dengan implementasi kegiatan berupa video, kegiatan Natulab, atau catatan diskusi, KBS terkait RTL, PJOK, yang berpusat pada teknik dan dokumen lainnya yang didapat. Umpan balik RTL. Oke, kakak-kakak kita lanjut. Diskusi dan tanya jawab. Baik, kakak-kakak yang dari saya bacakan tadi, kita akan mendiskusikan dan tanya jawab tentang RTL. Bagaimana kakak-kakak? Ada yang masih ragu atau yang kurang paham? Ya. Nggak dengar, Kak. Bukan. Oi. Kak Muslim matikan mic. Nggak ada di tengah. Ya, memang di sini juga hujan, ditambah Kak Muslim mic-nya hidup terus, Kak. Jadi memang agak terganggu sih. Di japri pribadi aja, nggak di apa mungkin kan di laptop ya, suaranya pun storing kayaknya. Itu pakai dua zoom ya, makanya suaranya double ya. Adik belakang, adik kena hujan, Hujan basah. pakai jaket nih. Oh, mana ya, Bang? Nggak bisa ada di depan loh. Lagi di jalan kayaknya Kak Muslim tuh. Udah hujan yang berarti ya. Kalpino, telepon Kak Muslim. Suruh matikan mic. Ah, Bonta, biar aku telepon dulu ya. Telepon. Ah, itu. Panggilan biasa aja, jangan WA. Ya. Baik kakak-kakak, nanti kakak yang kurang paham tentang yang saya bacakan tadi akan saya tampilkan ulang lagi ya kakak-kakak, biar kakak-kakak bisa men-screenshot-nya ya. Yang sana. Hasil. Ya Kak Deni. Mau bertanya nih Kak sedikit. Ya silakan Kak Deni. Itu kan untuk rencana tindak lanjut itu Bisa di kita depan loh. sebagai narasumber atau macam mana tuh di situ? Kita sebagai narasumbernya Narasumbernya kita, Kak Den. Hah? Narasumbernya kita. Itu mah berarti kita semacam seminar, kita narasumbernya gitu. Ya Kak Deni, nanti Kak Deni membuat RTL dengan aset yang sudah kita bahas dengan 7 aset tadi. Bisa itu berupa permainan tradisional atau yang lainnya.
Nanti Ini selama kakak ini kita tinggal mengpresentasikan dengan ibu teman sejauh kakak Deni atau di komen kak Deni. tunggu. Berarti buat video lagi Kak. Ya kak, buat video lagi kakak. Tapi dengan rancangan untuk RTL model P5 ya Kak, ya. Berarti ketika komunitas belajar tuh berjalan, dan disitulah kita apa itu Kak, menjadi narasumber untuk presentasikan RTL ini. Ya kak, nanti seperti biasa kita model mau ada nanti ada moderatornya, nanti ada kepala sekolahnya ngasih kata sambutan, seperti itu Kak. Nanti baru pakai yang kalau bisa yang jadi caranya. Nanti setelah itu baru Kak Deni menyampaikan materi-materi yang Kak Deni bikin tadi dengan menggunakan 9 slide ya Kak, paling banyak 9. Atau saya mundur ke belakang lagi materi kita. Nanti kakak-kakak silakan hasilnya. Apa Kak? Teknik Itu cara kan membuat RTL. RTL tuh. Hasil. Kalau nggak salah tuh tugas RTL 2 kalau nggak salah itu Kak ya. Kita duduk. Apa mau duduk? Ya kan? Itu RTL 2 tugasnya tanggal 16 ya kalau nggak salah ya. Saya pun belum ada buka LMS Kak, karena kalau saya juga ada kegiatan, jadi saya belum ada buka. Itu ada tugas. Biasanya Kak Jack itu tahu tuh Kak, kapan waktunya. Biasa Kak Jack rajin buka LMS-nya. Hasil. Itu Ya, Saya udah coba buka bikin RTL tuh. Tapi namun diperbaiki, revisi. Saya udah unggah sih. saya pun sudah unggah, cuma udah pasti salah. Takut ya itulah. Kalau bisa kita perbaiki kan. Berarti situ dalam bentuk video juga kan? Link video tuh kita kirim ke kakak-kakak tolong kalau yang tidak berkepentingan berbicara, mikrofonnya tolong dimatikan ya kakak-kakak. Jadi biar kita tidak beradu nih suaranya kakak. Ya Kak Muslim nggak dengar juga. Apa aja beli kita balik. Ya sudah saya WA pribadi loh Kak. Karena terbalik HP-nya. Makanya nggak tahu ya. Nggak diangkat teleponnya, Kak. Dia lagi jalan. Iya. Jadi Kak Deni mengaturnya ada foto, ada video, dan ada nanti kakak itu menggunakan paling banyak 9 slide. Jadi gini Kak. Gini pertanyaan nih Kak. Lanjut Kak Jack. Silakan Kak Jack. RTL ini kan kita lakukan dulu proyeknya, kita presentasikan gitu. Kita presentasikan dulu, baru kita lakukan proyeknya. Gitu Kak. Kak Jack. Maksudnya seperti biasa kita Kak Jack. Sudah kita bikin dulu materi apa yang mau kita sampaikan kepada ibu-ibu tersebut. Iya, nanti kalau maksudnya memang yang kita presentasikan RTL-nya kan Kak? Iya Kak, kita presentasikan. Gimana Kak? Iya, hasil yang kita bikin akan kita presentasikan
Hasil presentasinya juga di situ nanti ada foto dan ada videonya kakak. Foto dan video presentasi atau kegiatan proyek? Foto dan video juga proyek LTL kakak juga itu nanti akan diupload. Iya kakak, maksudnya gini kak, saya tanya tuh, yang presentasi di Kombel Itu dulu kan Kak yang kita Jack. presentasikan RTL-nya, iya kan? Iya kan Pak Sil? Iya kak. Iya tuh Kak. Kakak agak Di putus-putus Kombel kakak. dulu. Di Iya, Kombel di dulu mana? kita presentasikan. Kali kak, nggak dengar. Kombel sekolah kakak masing-masing. Setelah di Kombel dengan rekan sejawat, baru kita laksanakan ke peserta didik. Nah, baru kita buat tugasnya tadi ya Kak ya. Nanti bisa seperti itu. Kalau saya, ya model saya gitu, saya sudah saya bikin rancangan saya yang mau saya sampaikan tadi kan. Baru kita hubungi kepala sekolah, Bu, saya mau membuat video tentang materi saya seperti ini gitu. Ya silakan nanti cari harinya, suruh ibu-ibu masuk dalam ruangan, sama ada peserta didiknya juga nggak apa kakak gitu. Dengan menyampaikan materi yang kita langsung direkam. Materi sambil menyampaikan materi kan itu biasa ada tukang merekamnya. Nanti yang dari rekaman itu kita bisa mengambil foto gitu kakak. Bahwa kita sudah menyiapkan proyek yang mau kita ya itu tadi untuk masa yang depannya. Tentang pembelajaran nanti di P5 tersebut kakak. Oh. Terus Kak, itu kan kepada teman sejawat berarti ketika Kombel berlangsung. Kemudian ke peserta didiknya itu direkam juga tuh Kak videonya, enggak? Mic-nya Kak. Mic. Peserta didiknya langsung aja masukkan ke dalam ruangan sama gabungkan aja sama ibu-ibunya nggak apa-apa juga. Jadi anak itu paham dengan apa rencana yang mau kita buat boleh atau peserta didiknya juga nggak ikut nggak apa-apa gitu. Oh. Hanya guru-guru saja yang di dalam. Berarti untuk apa tadi pemberlakuan peserta didiknya itu nggak usah cuma ketika komunitas belajar kita sebagai narasumber aja itu yang kita upload. Peserta didiknya nanti kalau kita melakukan kegiatan tersebut lagi nanti kan kita kan baru rencana kita. Tetapi kalau memang jadi tentu peserta didik kan akan ikut untuk melakukan kegiatan. Berarti itu direkam juga tuh Kak dengan peserta didik ketika proses pembelajarannya. Artinya tidak lanjut tadi tuh. Nggak usah kakak. Hanya yang teman sejawat gurunya saja kakak. Poni yang Kak Jack Poni. Nah, jadi Kak, berarti kita itu di situ kita berarti macam buat seminar, kita sebagai narasumbernya, kemudian nanti kita mempresentasikan kepada rekan sejawat. Nah, itu aja kan Kak kan berarti. Di situ dokumentasi, di situ slide-nya. Berarti slide-nya itu dalam bentuk tugas nanti itu dalam bentuk kamera saja, dalam bentuk foto atau memang PowerPoint juga yang diupload ke LMS nanti. Mic-nya Kak. PowerPoint bisa Canva kakak bikinnya nanti tapi batasnya hanya 9 slide ya. 9 slide berarti oh iya paham. Ya, seperti biasa kakak. Pertama biodata kita, masuk materi. Tadi ada tujuan yang sudah saya bacakan, ada tujuan pembelajarannya, ada berapa tadi itu? Ada berapa? 5 macam, 6 macam itu harus ada di dalam itu nanti kakak gitu. Nanti sesudah Zoom ini nanti saya akan coba kita ulang lagi.
kita copy slide-nya akan saya bagikan di WA nanti ya kakak ya. Siap Kak, siap, Kak. siap, siap. Ya kak. Berarti RTL tidak ya kita tadi itu kan ada 9 tuh. Itu kita bikin slide per apa untuk kita presentasikan. Betul. Betul kakak. Saya nggak puas Kak kalau nggak dengar nih Kak. Nanti Betul kakak. Betul. Betul Kak Jack, betul, kan? betul. Nah, Pokoknya nanti di slide itu kak, ya pengenalan diri kita. Nama saya ini, saya akan memberikan judul saya adalah ini gitu. Nanti baru tujuannya ada apanya. Jangan kakak pusing, nanti kakak pasti bisa membuatnya. ya kalau RTL-nya udah dibuat kan, masukannya situ cuma di Word. Maksudnya nanti kan kalau gitu saya pindahkan ke Canva atau yang lain. Kan gitu. Nah, nanti kita presentasikan, nanti ada dokumentasi video kita mempresentasikan. betul Kak Jack. Oke. Saya beratnya di videonya, bukan yang lain-lainnya. Saya sangka tadi, pendengaran saya, video kita membuat proyek gitu. Izin Kak Usil sama kakak-kakak semuanya, untuk durasi video pas saat kita penjelasan mengenai program kita itu ditentukan atau gimana? Selesai lah. Enggak lah kayaknya. Paling apa kan salah 30 menit itu kak. Enggak salah malah. Iya, masalahnya kalau sampai selesai Kak Den, ya namanya kan sama rekan sejawat, nanti 1 jam itu nggak selesai nanti. Kecuali di setting ya. Kita sampaikan aja apa yang 9 slide tadi itu. Berarti di dalam yang video yang kita sampaikan itu tidak perlu ada tanggapan ataupun tanya jawabnya gitu. Hanya penyampaian yang 9 slide aja. Ada kakak, kita Boleh. tunggu jawab sama teman sejawatnya nanti kakak. Ada. Oh iya, umpan balik tadi ada. Umpan balik kita tadi kakak. Iya, ada. Nanti diunggah lagi videonya Kak. Iya. Saya kira ngecek nih sambil di LMS, tapi tempat uploadnya kok nggak ada ya. Di RTL 2 ya. Iya, di RTL 2. Bagaimana? Kita lanjut karena waktu kita Lanjut sudah Kak, lanjut. dulu ya. Kita lanjut. Ini paksa ke speaker telinga apa speakernya? Ada telinga lagi nah. Baik kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, Dengar. Ya kakak-kakak, ada lagi? Lanjut Kak, lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, ini adalah penutup kita di sesi kali ini. Baik, saya akan sedikit berpantun ya kakak-kakak ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu panik untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut dengan pengantar bukti karya nanti melalui link ya kakak ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mengikuti Zoom malam ini. Semoga apa yang sudah kita pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya atau penjelasan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, sebelum kita tutup, kita melakukan sesi foto bersama dulu ya kakak-kakak ya.
Ya maaf kakak-kakak. Tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa dulu kakak. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri tatap maya kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kembali ke pasien. Oke, terima kasih Kak Deni. Kita melakukan foto bersama sebentar ya. Saya tutup dulu ya. Oke, silakan kakak. Siapa yang mau memimpin? 1, 2, 3. Lagi. Semangat. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak, rekamannya saya matikan dulu. Nanti kita masih bisa berbincang sesudah rekamannya saya matikan ya kakak ya.